الشيخ البدوي الطيب المرين أحد مشايخ الصادقاب يوقع خطاه ما بين ما توارثه من أسلافه من الرقص الإفريقي وإيقاعات طبل الذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ilu yawma idhil lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Biasa bincang-bincang terkait Islam tetangga ya. Jadi ada Islam tetangga. Biasanya ini adalah produk-produk aswaja ya. Kalau di
Madura itu kita mengenal zikir namanya saman ya. Ini di Afrika ini yang dipimpin oleh Syekh Badawi ya, seorang ulama sufi, dan murid-muridnya itu tidak boleh melampaui batas gurunya di dalam masalah derajat keulamaannya. Ini sama kalau di Indonesia juga begitu yang terjadi. Santri kebanyakan tidak boleh melampaui gurunya gitu. Walaupun misalnya gurunya salah ya, beda loh. Orang Aswaja itu menghadapi gurunya, guru panutannya yang salah misalnya, dengan karena kita ini dianggap bukan makomnya kalau di Aswaja itu mengkritisi kiai, walaupun ya pengetahuannya misalnya sudah kita ketahui lah kalau di daerah-daerah itu tingkatan-tingkatan ulama mereka ini berbeda-beda, bahkan ya juga pengetahuannya bermacam-macam ya. Tidak semuanya cerdas dan menguasai kitab, itu yang saya perhatikan dari mereka ya. Dan kalau berbicara Islam itu ya cuman menggunakan pedoman-pedoman dari ulama-ulama sebelumnya. Nah di Afrika ini, di Afrika tepatnya di Sudan ini ada kelompok zikir gitu. Jadi kelompok zikir ini dipandu oleh Syekh Badawi. Dia kelompok zikir dengan yang dikenal dengan istilah tabligh zikir ya, tabligh zikir. Itu mereka biasa mengadakan arak-arakan zikir itu sebagai sebuah kebiasaan rutinitas mereka di dalam berzikir. Dan siapa saja yang melanggar di situ akan mendapat hukuman seperti debus misalnya itu. Dibuat pingsan. Tapi itu menurut saya sih kalau melihat dari videonya dibuat-buat ya. Artinya bukan benar-benar keilmuan, tapi ada geng-geng tertentu di situ. Sama dengan pesulap Mira ketika membongkar kasus. Nah ini zikir juga ada yang dibuat aneh-aneh supaya pura-pura kesurupan dan sebagainya. Itu sama halnya atau tidak ada bedanya dengan pesulap Mira ketika membongkar kasus-kasus para dukun palsu gitu ya. Para dukun palsu. Ini yang banyak kita perhatikan, saudara. Jadi berbagai macam cara dipakai oleh mereka untuk menunjukkan bahwa mereka ini maksum. Saya ingin itu pesulap Mira itu tidak hanya sekedar bisa mengangkat dukun-dukun palsu gitu. Kalau perlu juga ya bisalah mengangkat orang-orang yang ngaku-ngaku wali dites itu. Tapi nanti ini hanya candaan saya ya. Ngaku-ngaku wali dites gitu, dibuktikan bahwa itu memang dia wali. Mungkin nanti akan keluar, oh itu bukan makomnya gitu. Makomnya wali itu lain. Karena sekarang itu kalau kita pahami dari orang-orang yang selalu menyatakan orang-orang tertentu wali itu hanya sebatas klaim. Ya saya sendiri pengalaman banyak bertemu orang wali gagal itu ya. Jadi saya bertemu dengan orang-orang wali gagal. Dan ya kalau berbicara itu yang aneh-aneh memang. Wow, sudahlah. Melampaui batas itu kalau berbicara agama gitu. Seolah-olah agama dia yang menciptakan, asal ngomong kadang-kadang. Dan biasanya kalau lagi bercerita, kebetulan saya pernah duduk dengan beberapa kiai ya. Itu kiai itu akan menceritakan kiai-kiai sebelumnya, kesaktian-kesaktian sebelumnya, kewalian-kewalian. Jadi cerita wali ini memang seringkali menjadi salah satu modal di kalangan kiai-kiai tertentu itu untuk bikin naik ratingnya ya sebagai seorang tokoh ya. Karena saya memang banyak kenalan loh. Ya,
tidak sedikit kenalan-kenalan saya itu yang ada di kalangan kiai itu. Kalau di Madura saya itu pernah mengenal seorang kiai yang cukup masyhur di Sumeneb itu, bahkan berteman dengan saya dulu tuh. Dia menjadi salah seorang tokoh Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sumeneb, ketua pimpinan daerah Partai Amanat Nasional, yang dikenal dengan pesantren Darut Tauhidnya ya, di wilayah di Prenduan itu Prakeun, namanya Kiai Haji Wasik Bahar. Banyak itu. Saya mengenal seorang tokoh Kiai Asmuni itu. Saya mengenal tokoh Kiai Rahim. Saya mengenal tokoh, banyaklah yang saya kenal itu ya. Itu Kiai Taufik Lenteng itu, Taufik Lenteng ya, Kiai Haji Taufik Lenteng itu. Bahkan sering juga diskusi kecil-kecilan di Facebook, bahkan sering bertemu saya di WhatsApp itu. Karena beliau ini ada di WhatsApp. Kalau Kiai Haji Taufik ini memang orangnya memiliki pengetahuan ilmu, masih sangat saya kagumi gitu ya. Tetapi beliau adalah orang yang rasional dan orang yang memiliki kemampuan, artinya tidak seperti yang lain-lainnya lah kalau Kiai Haji Taufik ini. Cara berpikirnya, orientasinya, pengembangan pemikirannya. Kalau saya perhatikan pengaruh dari ilmu, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari kalangan pergaulan ya Kiai ini. Sehingga perkembangan pemikiran di kalangan Kiai di Madura itu ya bermacam-macam, itu yang saya perhatikan. Ini kalau di kemudian tadi ada Kiai Haji Asmuni. Kiai Haji Asmuni ini di almarhum sudah. Bahkan ada banyak tokoh di Sumeneb yang diangkat-angkat hebat-hebat itu loh. Seperti Kiai Haji Zainal Arifin, juga beliau tokoh di Kabupaten Sumeneb ya. Kiai Zainal Arifin. Konon katanya itu pernah masuk di Muhammadiyah itu. Kemudian kita mengenal tokoh itu Kiai Haji Bakri. Ada berbagai macam nama kiai di Madura yang melecat tinggi itu nama-namanya ya. Mereka masuk kelas ini ya. Tetap kemudian kalau di daerah Jawa saya mengenal itu ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada kiai banyak dari kalangan mereka yang saya kenal karena saya pernah berkunjung ke saudara saya dulu itu. Nah, berbicara dari pertemuan-pertemuan saya dengan mereka ini, karena memang saya itu lahirnya tahun ya sekitar 1961 ya. Jadi saya itu tahu perkembangan dunia. Periode pemikiran dari kalangan Kiai Madura ya. Bahkan saya itu pernah menjadi seorang dai di Bangkalan, di wilayah mereka itu, dekat dengan kuburan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan itu. Dulu pernah saya itu di Muhammadiyah sana, di asrama Muhammadiyah. Saya juga pernah itu bertemu dengan di Kiai Sampang, pernah juga di Pamekasan, pernah juga di Sumeneb. Jadi banyak sekali dari kalangan mereka yang saya kenal, banyak yang memang memiliki kemampuan, kepandaian, kecerdasan. Ada pula di antara mereka yang memang tidak cerdas gitu. Sebatas keilmuan yang didapatkan di pesantrennya itu, dalam mengembangkan pesantren. Terutama kiai-kiai muda. Ada yang gaya-gayanya yang macam-macam lah. Kalau saya perhatikan seperti itu ya. Nah, jadi di antara mereka itu ada yang tadi jual berbagai macam kisah-kisah wali seperti yang saya katakan. Nah, kalau dikaitkan dengan yang peristiwa di Afrika tadi ini, ada kelompok zikir. Ada kelompok zikir. Kelompok zikir ini adalah kelompok yang dipandu tadi oleh Syekh Badawi itu dengan berbagai keanehan-keanehan. Diyakini Syekh Badawi ini adalah seorang wali itu ya. Seorang wali ya. Jadi Syekh Badawi ini dianggap sebagai seorang wali, petunjuk.
Jadi ini perilaku kuburiyun Syekh Badawi yang dianggap orang hebat gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari video yang ada ini, mencerminkan di mana-mana itu yang namanya aswaja memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai tradisi gitu. Yang namanya aswaja itu tradisi yang dibuat-buat oleh mereka sendiri untuk menunjukkan kehebatan mereka. Nah, biasanya arahnya ya ke sana. Nanti akhirnya muncul yaitu ketakjuban-ketakjuban yang sengaja dibuat oleh kelompoknya itu, bagaimana supaya dinilai termasuk orang yang baik, saudara. Orang yang wali, orang yang soleh, orang yang wara dan sebagainya. Yang jelas lucu-lucu kalau saya perhatikan dari kalangan mereka ini di dalam memahamkan tentang Islam. Karenanya memang perlu sekali kita sekalian ini mempelajari Islam yang benar. Perlu dibanding-bandingkan. Jadi kalau saya tidak mau menghina ulama ya, tak mau menghina ulama kalau saya. Kecuali kalau ulama itu tukang hina, baru saya itu. Ulama itu biasa saja. Kalau ulama itu kan dari kata alim. Kalau jamaknya alim gitu. Jadi ulama itu ulama. Alim. Ya alim. Alim itu orang yang pandai. Alimun. Jadi alim itu biasa saja. Alim dari kalangan Kristen ada, alim dari kalangan Yahudi ada itu. Alim dari kalangan Hindu ada. Jadi alim itu tidak sakral. Bisa siapa saja termasuk alim. Jadi al ulama sampai minal ulama il Yahudi misalnya, ya ulamanya orang Yahudi, minal ulama in Nasrani, ya ulama Nasrani. Jadi bahasa ulama itu sebenarnya tidak sakral gitu. Nah, kemudian disakralkan oleh orang-orang tertentu seolah-olah bahasa itu adalah bahasa Islam. Tidak, karena sebelum ada ulama-ulama Islam, kata ulama itu sudah dikenal oleh orang Arab. Jadi ulama itu sudah dikenal oleh orang Arab. Sehingga kita mengenal di dalam Al-Quran istilah al-ulama'u min Bani Israel, yaitu ulama karangan orang yang berilmu dari Bani Israel. Jadi alim, jadi yang paling hebat tuh kalau sudah disebut alim ulama, ini biasanya bahasa ganda yang sering terkenal marak ya di Madura. Para alim ulama sudah alim, jadi alimnya ulama itu lebih hebat lagi. Ini barangkali ya hal-hal yang aneh yang saya temui dalam dunia mereka sebagai ulama-ulama, tokoh-tokoh biasanya seringkali menaikkan ratingnya melalui cara-cara kesaktian atau jual cerita kewalian dan sebagainya. Ini saja Zulkarnain al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.